kita juga harus tahu di mana tanaman itu tumbuh, karena lingkungan itu akan menentukan saat panen. Ya. Bagaimana panennya? Tentu apabila tanaman itu tingginya 4-5 meter tidak perlu alat galah kalau untuk tanaman aromanis misalnya, karena cabang-cabang ranting-rantingnya mereka selalu menjulur ke bawah sehingga mudah untuk melakukan perlakuan. Kita juga harus tahu kapan buah itu masak. Kapan buah itu masak? Bisa diamati dengan perubahan warna. Dengan perubahan warna. Tetapi kayak misalnya mangga aromanis warnanya sama terus. Oleh karena itu kita harus tahu kapan aromanis masak. Sebagai contoh, kalau di Jawa Timur aromanis itu masak adalah 100 hari sejak terbentuk buah pertama kali. Nah, para petani, para PPL, para PPT harus tahu sebenarnya kapan ukurannya seberapa sih 100 hari itu. Dengan mengetahui ukuran itu, misalnya apabila ukurannya 40 hari, itu ukurannya berapa? 50 hari berapa? Oleh karena itu nanti akan spesifik lokasi. Misalnya untuk aromanis itu lalat buah mulai menyerang umur 45 hari. Nah, mereka akan membungkus buah aromanis itu pada umur 40 sampai sebelum 45 hari. Nah, bagaimana membungkusnya mereka? Dengan melihat ukuran, mereka sudah hafal di daerah masing-masing. Kalau ukurannya sekian, ini umurnya sudah 40 hari. Artinya, mereka nanti akan panen umur 100 hari. Itu adalah panen yang paling tepat untuk aromanis 143 di wilayah Jawa Timur. Katakanlah sekarang bungkus tanggal 1 ya. Berarti nanti tanggal 1 bulan November, Desember. Nanti tanggal 1 Januari mereka sudah bisa panen. Karena ketika bungkus umurnya 40 hari. Sehingga dengan pembungkusan ini misalnya mereka bungkus pakai kertas koran, mereka kasih tanda misalnya, tanda 1. Berarti ukurannya itu sudah mereka ketahui, umurnya 40 hari, tanggal 1 Januari mereka akan panen. Begitu tanggal 1 Januari, biasanya para mandor akan bilang, sekarang panen bungkus-bungkus yang ada tanggalnya 1, ada nomornya 1. Nanti akan berkualitas sama, akan rasanya sama, ukurannya kurang lebih sama, sehingga nanti syarat-syarat untuk perdagangan yang baik tadi akan bisa terpenuhi. Bagaimana dengan gedung kinju? Bagaimana dengan garis kamera? Bagaimana dengan mangga gadung 21? Bapak-bapak, ibu-ibu harus punya patokan masing-masing, karena tiap daerah, terutama yang daerahnya lebih panas, umurnya lebih pendek. Harus punya patokan masing-masing, ya. Kemudian seperti itu. Kemudian perlu dilakukan pasca panen, sehingga nanti daya simpannya bisa lebih panjang, terutama dari serangan antraknose, stem and root, dan sotimul jika itu untuk daerah Jawa Barat. Oke. Jadi perlu perlakuan khusus, misalnya pencucian untuk menghilangkan getah gimana sih? Cukup bisa direndam dengan air garam selama setengah sampai 1 menit. Ya, jadi 100 gram air garam untuk 1 liter air. Ya, rendam, nanti getahnya akan mencair. Tentu saja yang belum kering ya. Kemudian baru dilakukan dengan fungisida, dengan perendaman, dosis tertentu, waktu tertentu. Sehingga nanti setelah dikering anginkan baru dimasukkan ke kardus-kardus untuk dikirim. Nanti daya tahannya akan berbeda-beda tergantung suhu tentunya, tergantung varietas yang kita uji cobakan. Nah, ini sebagai contoh kalau di kebun aromanis, ya ini ada di Jawa Timur, Bapak Ibu bisa lihat, karena buah mangga selalu ada di bagian luar, dibungkus sebaik itu, dikasih kode, bungkus dilakukan tiap 3 hari, panen juga tiap 3 hari. Nanti tinggal, sekarang panen nomor 1, nanti tanggal 3 panen yang nomor 3, panen yang nomor 6, semuanya akan seragam. Ya. Rasanya, ukurannya, sehingga semuanya akan menjadi standar. Ini kemudian ditaruh di pinggir-pinggir kebun. Kemudian jangan lupa, jangan dilepas dulu bungkusnya karena masih memungkinkan untuk terjadinya serangan lalat buah. Jadi hasil penelitian kita, kalau di kebun itu 0, begitu dipanen, kemudian ditaruh tanpa ditutup dan dibawa ke pasar tradisional, masih ada kemungkinan serangan sampai 30%. Ya. Ini contoh
Misalnya Aromanis 143, ukurannya bisa macam-macam karena ini mungkin tingkat kesuburannya berbeda. Jadi akan ada jaminan kualitas dalam rasa. Kemudian apabila packagingnya menarik seperti ini, mangga akan menjadi makanan berkelas. Kemudian karena tadi sudah ada penelitiannya, panennya umur 100 hari, bisa menentukan di sini. Apabila kita panen 100 hari, kemudian di packaging house, transportasi, dan yang lain 3 hari, best consume-nya umur 110 hari. Kita bisa menulis di sini. 7 hari lagi siap dikonsumsi. Itulah disebut best consume. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi konsumen. Apabila konsumennya merasa puas, berapapun harganya pasti akan dibeli. Ya, seperti itu. Ini sekedar contoh. Ini mangga-mangga yang umum dikembangkan saat ini karena ini berpotensi untuk diekspor. Ini adalah gedong gincu, ya, warnanya kemerah-merahan merona. Seperti ini makanan orang gedongan yang bergincu. Oke. Ini yang baru 5 tahun terakhir ini Agricardina atau kita kenal sebagai mangga pisang karena memakannya seperti pisang. Ini adalah klon pertama di Indonesia yang hasil persilangan. Jadi rasanya aromanis, tetapi kulitnya sudah berwarna kuning ke merah-merahan. Namun masih kita perbaiki terus karena ukurannya masih kecil-kecil. Sekarang kita sedang lakukan kegiatan untuk membesarkannya, mangga pisang kita ya. Oke. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, Bu Dina yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.